Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik kabut Gunung Kawi, lewat tulisannya Wahyu Subuh mengisahkan kisah ini, dan fakta sejarah membacakannya untuk teman-teman di channel ini. Teman-teman juga bisa melihat ke channelnya Wahyu Subuh ya, untuk kisah-kisah yang lainnya ada di deskripsi linknya. Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya di balik kabut Gunung Kawi. Berawal dari ajakan temanku untuk pergi ke Gunung Kawi. Bencana itu pun terjadi. Aku yang tidak pernah mendaki gunung sebelumnya sedikit enggan untuk pergi ke Gunung Kawi. Terlebih lagi tentang banyaknya rumor negatif yang beredar mengenai keangkeran Gunung Kawi. Semua desas-desus mengenai Gunung Kawi membuatku merinding. Gunung Kawi ini terkenal dengan tempat mencari pesugihan. Sudah pasti tempat ini angker. Dih, pokoknya kau harus ikut, ujar Rizal dengan nada sedikit memaksa. Duh, gimana ya? Gunung Kawi angker, aku takut, jawabku. Jawaban konyolku itu sontak ditertawakan oleh teman-temanku. Ya elah Di, kau itu cowok, kau penakut. Siapa bilang Gunung Kawi angker? Itu mah cuma rumor saja. Lagian juga kita kan nggak ngapa-ngapain. Kita cuma mau bersenang-senang camping di sana. Lagian juga banyak kok pendaki yang kesana. Kalau gunung itu angker, mana ada pendaki yang mau mendaki ke sana? Jadi cowok itu yang berani gitu loh, jangan penakut, tutur Riza. Ya, malu-maluin banget kau itu. Cowok kok nggak ada nyali. Udah pakai rok aja kau, sahut Gilang. Aku terus diejek dan mereka menjadikanku sebagai bahan candaan hanya gara-gara jawabanku yang menurut mereka adalah jawaban seorang pecundang. Dan aku tidak menyukai itu. Tanpa berpikir panjang, aku pun menyetujui ajakan teman-temanku. Baiklah, aku ikut. Akan kubuktikan aku bukan pecundang, kataku dengan nada geram. Nah gitu dong bro, ujar Gilang sambil menepuk pundakku. Ya udah, aku pulang dulu, kataku, dan aku pun meninggalkan mereka. Dalam perjalanan pulang, aku sedikit menyesal dengan jawabanku tadi. Enggak seharusnya aku menuruti egoku dan mengikuti ajakan mereka. Aku tidak tahu lagi apa yang harus kulakukan. Aku tidak mungkin membatalkan ucapanku atau membuat alasan-alasan bodoh agar aku tidak pergi bersama mereka. Mereka akan menertawakanku dan menganggapku pecundang. Meski sedikit enggan, akhirnya aku pun pergi mengikuti mereka berdua ke Gunung Kawi. Sama seperti kedua temanku yang juga belum punya pengalaman dalam dunia pendakian. Tapi setidaknya mereka sudah pernah mendaki 2 kali di Gunung Penanggungan. Kami bertiga akhirnya pergi ke Gunung Kawi. Pagi-pagi sekali aku udah prepare. Aku bingung barang apa saja yang harus kubawa. Aku pun hanya membawa barang yang menurutku perlu dibawa. Jaket, sarung, baju ganti, dan beberapa makanan ringan, juga air. Kurasa ini cukup. Kalaupun kurang masih ada teman-temanku. Mungkin mereka membawa lebih. Jam 8 pagi kedua temanku menjemputku. Mereka membawa tas gede udah kayak mau pindahan aja. Udah siap belum kau? Tanya Riza. Ya udah, ayo kalau mau berangkat sekarang, jawabku. Kecil sekali tasmu, kau bawa apa saja? Tanya Gilang. Jaket, sarung, dan beberapa makanan, jawabku. Ya elah, kau bawa sarung sih. Kau pikir kita mau ke pos ronda? Di gunung itu dingin banget. Nyewa sleeping bag aja lah. Kita berdua juga mau nyewa, tutur Riza. Udah yuk jangan lama-lama, keburu siang, sahut Gilang. Kami pun berangkat. Aku diboncengin sama Rizal, sedangkan Gilang naik motor sendirian sambil gendong tas gunung. Di tengah perjalanan, kami mampir ke toko alat outdoor
yang merentalkan alat-alat outdoornya. Kami nyewa sleeping bag dan tenda. Sesampainya di tempat tujuan, kami pun melakukan pendakian. Ya ampun, ternyata mendaki gunung itu melelahkan. Heran, kenapa banyak sekali orang yang suka mendaki gunung. Udah bawa barang berat, jalannya pun jauh dan menyiksa, sangat menguras tenaga. Gumamku dalam hati, ini masih jauh gak sih? Capek banget aku, keluhku. Gak tahu, kayaknya sih masih. Kan kita baru jalan 2 jam, jawab Gilang. Terus sampai puncak berapa jam? Tanyaku. Aku juga gak tahu. Kalau lihat di Google sih 12 jam, tutur Rizal. Aduh, buset, 12 jam jalan kaki? Yang bener aja, kalian gila ya? Tanyaku sedikit emosi. Lah, emang segitu estimasinya? Udah, jangan mengeluh terus. Nikmati aja perjalanannya, jawab Gilang. Nikmati gondolmu, capek goblok. Aku makin emosi, tapi tetap jalan pelan. Gak ada pilihan lagi. Mau balik juga udah jauh. Kedua temanku ini gak mau diajak balik. Mereka tetap kekeh ngajak ke puncak Gunung Kawi. Aku terus mengayunkan kakiku, melangkah dengan perasaan dongkol, capek, emosi, semua bercampur aduk jadi satu. Kakiku terasa linu, nafasku pun mulai berat. Keringat bercucuran membasahi seluruh tubuhku. Kami break. Aku duduk bersandar di bawah pohon. Kuluruskan kakiku yang lemas, nyaris seperti agar-agar. Gilang mengeluarkan makanan. 20 menit kami istirahat sambil mengisi perut. Saat Rizal mengajak kami melanjutkan perjalanan, rasanya aku malas sekali melanjutkan perjalanan ini. Dengan terpaksa, aku beranjak berdiri dan kembali melanjutkan perjalanan melangkah dengan santai dan sangat perlahan-lahan. Aku tertinggal di belakang. Jarakku dan mereka cukup jauh. Sesekali mereka menungguku hingga sampailah kami di persimpangan jalan. Di sini kami kebingungan menentukan jalan yang benar. Jalannya mana ini? Tanyaku. Kedua temanku ini diam beberapa menit. Kalau dilihat dari gestur tubuh mereka, sepertinya mereka kebingungan. Lurus aja kita, ujar Gilang. Yakin lurus nih? Tanyaku. Iya, ayolah, jawabnya. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Sudah hampir sore, tapi kami belum juga sampai di puncak. Kami terus berjalan melewati hutan. Tenagaku udah mulai habis, fisikku mulai drop. Tapi di tempat yang kami lalui ini, gak ada tempat yang bisa digunakan untuk mendirikan tenda. Aku terus berjalan meski dengan sangat perlahan. Kabut mulai turun perlahan-lahan. Udara dingin mendekat mesra tubuhku yang lelah. Teman-teman, kapan kita sampai sih? Aku udah gak kuat jalan, keluhku. Aku sendiri juga gak tahu, jawab Rizal. Ini aneh, jalan yang kita lewati gak ada jalurnya, seperti jarang dilewati orang. Biasanya kan, kalau jalur yang sering dilewati pendaki, pasti ada jalan setapaknya, iya kan? Jadi menurutmu kita tersesat? Tanyaku. Rizal mengangguk. Ia menghela nafas, kemudian duduk. Kepalanya mendongak ke atas, matanya menerawang melihat langit. Mendengar ucapan Rizal seketika membuatku cemas. Ya ampun, kita udah jalan sejauh ini, ternyata kita tersesat. Yang benar aja, hari udah sore, sebentar lagi malam. Sekarang apa yang kita lakukan? Tanyaku. Gini aja, kita cari tempat untuk ngecamp. Besok pagi kita balik aja, jawab Gilang. Ya udah ayo, kataku. Kami beranjak berdiri dan mencari tempat untuk mendirikan tenda. Aku yang sama sekali gak tahu cara mendirikan tenda, hanya duduk dan memperhatikan kedua temanku yang sedang mendirikan tenda. 20 menit berlalu, tenda belum juga berdiri. Mereka hanya membolak-balikan tenda. Sepertinya mereka kebingungan. Jangan-jangan mereka berdua juga tidak bisa mendirikan tenda, gumamku dalam hati sambil terus memperhatikan mereka. Kalian bisa mendirikan tenda gak sih? Tanyaku. Aku pun akhirnya beranjak berdiri dan menghampiri mereka berdua. Aku bisa mendirikan tenda yang single layer. Kalau double layer kayak gini belum pernah, bingung aku, jawab Rizal. Sama, aku juga bingung. Dipasang dalamnya dulu tapi kok nggak bisa ya, sahut Gilang. Udahlah dipikirin bareng-bareng, sini aku bantuin, kataku.
Kami pun puyeng bareng-bareng, ngotak-atik tenda dan akhirnya bisa juga. Ternyata bagian luarnya dulu yang dipasang, baru bagian dalam tenda dikaitkan. Kami bermalam di tengah hutan. Aku rebahan sedangkan kedua temanku masak. Ya ampun, kakiku sakit, linu. Semakin malam udara semakin dingin, tubuhku menggigil. Suara hewan nokturnal memecah kesunyian malam. Aku keluar tenda untuk buang air kecil. Mau kemana, Di? Tanya Gilang. Mau ngetap, jawabku sambil berlalu meninggalkan mereka. Aku jalan sambil menggenggam senter menuju ke sebuah pohon besar. Sepertinya ini tempat yang strategis untuk buang air, pikirku. Sambil melihat sekeliling, ku gigit senterku dan membuka Casper, lalu menurunkan sedikit celanaku. Segera aku keluarkan air kecil yang membebani hidupku. Pas lagi enak-enak buang air kecil, aku dikagetkan oleh tangan yang tiba-tiba memegang bahuku. Aku tersentak dan refleks langsung nengok ke belakang. Ya ampun kek, bikin kaget aja, ujarku pada kakek tua yang entah dari kapan berdiri di belakangku. Ngapain kamu di sini? Tanya kakek berbadan kurus dan berpakaian serba hitam. Buang air kecil, jawabku sambil mengancing celanaku. Kakek ngapain malam-malam begini di hutan? Cepat pergi dari sini, ujarnya. Bukannya menjawab, kakek itu malah menyuruhku pergi. Kek, kok nggak dijawab sih pertanyaan saya, kek? Rumah kakek sekitar sini ya? Tanyaku lagi. Kakek itu tidak menjawab pertanyaanku. Dia malah melihatku dengan tatapan aneh. Kemudian berlalu jalan meninggalkanku. Kek, tunggu kek, panggilku. Namun kakek itu tidak mau berhenti. Dia terus berjalan. Aku kehilangan kakek itu. Dia masuk ke dalam kegelapan malam. Cepat sekali si kakek itu jalan, gumamku sambil terus mengarahkan senter itu ke arah di mana kakek itu pergi. Bayangannya udah gak kelihatan seperti ditelan kegelapan malam. Aku pun memutuskan untuk kembali ke tenda dan berkumpul dengan teman-temanku. Mereka berdua sedang rebahan sambil menyalakan MP3 di ponselnya. Tadi pas aku kencing ada kakek-kakek ngajakin aku ngobrol. Mungkin di sini masih dekat dengan desa, tuturku. Hah? Kakek-kakek? Di mana? Tanya Riza. Dia segera beranjak bangun diikuti oleh Gilang. Iya, di mana kakeknya? Tambah Gilang sambil membenarkan posisi duduknya. Di ujung sana, di bawah pohon besar, jawabku. Terus kakek itu mana? Tanya Gilang. Ya udah pergilah. Dia jalan di tengah hutan kayak gini gak bawa penerangan. Terus kakek itu aneh banget. Aku tanyain gak mau jawab. Malah nyuruh pergi, tuturku. Rizal dan Gilang saling melempar pandangan. Mereka seperti kebingungan. Emangnya kenapa disuruh pergi? Tanya Gilang. Iya, mana aku tahu. Dia cuma bilang cepat pergi dari sini, gitu doang. Udah, aku ngantuk. Badanku sakit semua. Aku mau tidur, ujarku. Aku segera merebahkan badanku. Sementara kedua temanku masih duduk. Mereka diam hanya saling memandang. Di, kok gak nanya jalan sama kakek itu? Tanya Riza. Gimana mau nanya? Orang yang ngeloyor aja langsung pergi. Cepet banget lagi jalannya, jawabku. Mereka tidak melanjutkan obrolan. Rizal dan Gilang pun berbaring di sampingku. Aku memejamkan mata dan akhirnya tertidur lelap. Dalam tidurku, aku bermimpi buruk. Aku berada di tengah hutan belantara. Di sana ada satu pohon berukuran sangat besar dengan daun yang lebat. Aku berjalan mendekati pohon raksasa itu. Aku melangkah dengan perlahan sambil mengamati pohon itu. Sesampainya di pohon itu, aku mendongak ke atas. Ya, teriakku saat melihat ada begitu banyak tengkorak kepala manusia berukuran kecil bergelantungan di atas pohon. Aku kembali dikejutkan oleh salah satu tengkorak yang terjatuh, nyaris menimpa kepalaku. Bersamaan dengan jatuhnya tengkorak itu, kakiku ditarik oleh sesuatu. Aku terjatuh. Makhluk aneh dengan wajah yang menyeramkan dan tubuh penuh bulu memegang kakiku lalu menyeretku. Teriakku. Siapa kamu? Tanyaku. Makhluk menyeramkan itu hanya mengerang dan terus menarik kakiku membawaku entah kemana.
Aku meronta, mencoba melepaskan kakiku dari cengkramannya. Aku berpegangan pada akar pohon, tapi tenaganya yang kuat membuat peganganku terlepas. "Wah, lepas!" teriakku. "Lepaskan aku!" "Dik, bangun, Dik, bangun!" Terdengar suara seseorang memanggilku. Tubuhku terasa seperti diguncang. Sontak aku terbangun. Nafasku memacu dengan kencang. Tenggorokanku mengering. Aku duduk sambil ngos-ngosan. Tubuhku gemetar. Di, kau kenapa?" tanya Riza. Aku menggelengkan kepala. "Ini minumlah dulu," ujar Gilang sambil menyodorkan botol air minum padaku. Aku segera meraihnya dan meneguk air itu. Kau kenapa? Mimpi buruk ya?" Gilang kembali mengulangi pertanyaannya. Aku mengangguk. "Iya, aku mimpi buruk, serem banget." "Mimpi apa kau?" tanya Riza. "Mimpi diseret makhluk menyeramkan. Aku berada di dalam hutan, terus ada pohon raksasa di atas pohon itu. Banyak banget tengkorak manusia seperti masih bayi," ungkapku. "Makanya, kalau mau tidur itu berdoa dulu," ujar Gilang. Mereka berdua melanjutkan tidurnya. Aku rebahan sambil diam termenung. Aku enggan memejamkan mata. Aku takut mimpi buruk lagi. Kedua temanku diam tak bergeming. Sepertinya mereka sudah tertidur lelap. Samar-samar aku mendengar suara seperti orang yang sedang menangis. Lalu tercium bau busuk. Tubuhku gemetaran. Aku ketakutan. Suara tangisan itu terdengar menyeramkan. Aku langsung membenamkan kepalaku ke dalam sarung dan mendekap kedua temanku. Pagi menyingsing. Sinar matahari menerpa wajahku. Burung berkicau menyanyikan lagu merdu. Daun-daun bergoyang. Ranting meliuk gemulai bak penari. Kuhirup panjang, udara segar hingga memenuhi paru-paruku. Kedua temanku masih tertidur lelap. Aku duduk diam di luar tenda. Kunyalakan sebatang rokok. Aku termenung dalam hening. Kuperhatikan kedua temanku yang tertidur lelap. Mereka begitu damai, seperti tanpa beban. "Woi, bangun, udah siang!" ujarku sambil menggoyang-goyangkan kaki kedua temanku. Mereka menggeliat. Gilang membuka mata, lalu memejamkan matanya kembali. "Apa sih?" tanya Riza. "Udah siang, buruan bangun. Kita harus segera pulang," ujarku. "Ya elah, ntar aja lah. Santai aja dulu, jangan buru-buru. Kita sarapan dulu, lapar aku," tutur Riza. "Zal, semalam aku mendengar suara tangisan. Setelah itu tercium bau busuk," kataku. Yang benar." Riza langsung beranjak bangun. Dia duduk di dekatku. "Kau gak bercanda kan?" "Enggak lah. Gila apa aku bercanda?" jawabku. "Semalam aku juga mendengarnya." "Yang benar. Bukannya semalam kau tidur ya?" "Enggak, Di, aku belum tidur. Hanya memejamkan mata." "Ya emang sih aku ngantuk. Tapi pikiranku melayang kemana-mana. Sampai aku mendengar suara tangisan. Bau busuk itu pun aku juga menciumnya. Tapi aku tetap memejamkan mata." "Bangunin Gilang. Kita harus cepat pergi dari sini. Sepertinya hutan ini angker," ujarku. "Lang, bangun Lang." Kugoyang-goyangkan tubuhnya. Apa sih? Masih pagi juga udah ribut aja kau ini," gerutunya. "Ayo pergi dari sini. Tempat ini angker," kataku. Aku bergegas merapikan barang-barangku dan memasukkannya ke dalam tas. Kedua temanku ini malah duduk diam sambil memperhatikanku. Malah diam aja. "Buruan kemasi barang-barang kalian." "Ya ampun Di, santai aja, kenapa sih heboh banget? Namanya juga di hutan. Ya wajar lah kalau dengar suara-suara aneh," ujar Gilang. "Pokoknya aku mau buru-buru pergi dari sini," kataku sedikit emosi. Iya, nanti juga kita pergi dari sini. Tapi kita sarapan dulu. Kau mau jalan dengan perut kosong?" "Santai aja, kenapa sih?" ujar Gilang. "Ya Di, kita sarapan aja dulu. Selesai sarapan baru pergi. Kita jalan juga butuh tenaga," tambah Riza. Aku terdiam. Sebenarnya aku ingin cepat-cepat pergi dari sini. Tapi sepertinya tidak ada pilihan lain selain mengikuti kemauan mereka berdua. Aku menghela nafas. "Oke, selesai sarapan, kita langsung pergi dari tempat ini ya," tegasku. Iya, jawab Gilang. Kami pun masak. Selesai masak, aku ngajakin mereka pergi dari tempat ini.
Kami berjalan kembali mengikuti rute sebelumnya. Ada sedikit masalah. Kami melupakan rute yang kami lewati kemarin. Semakin jauh kami jalan, kami semakin tidak tahu arah. Kami mulai kebingungan, gak tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan untuk menentukan arah yang benar saja kami gak paham caranya. Matahari mulai condong ke ufuk barat. Langit pun dipenuhi cahaya jingga. Matahari udah mulai berganti dengan rembulan. Tapi kami masih juga belum menemukan jalan. Kami masih saja ngubek-ngubek isi hutan, mencari jalan keluar. Kami yang mulai lelah akhirnya pasrah, duduk terdiam di bawah sebuah pohon. Kami memutuskan bermalam kembali. Bekal makanan yang kami bawa pun kini menipis. Hanya untuk malam ini saja. Air pun menipis. Sepertinya besok kami harus puasa. Di dalam tenda kami bertiga harap-harap cemas. Kami mulai khawatir dengan nasib kami. Kalau sampai besok masih juga tak menemukan jalan keluar dari hutan ini. Hewan nokturnal memecahkan keheningan malam, menjadi pengiring perdebatan kami. Aku yang marah dengan kedua temanku, tidak bisa mengontrol diri. Aku jengkel dengan mereka, terutama dengan Gilang yang terkesan acuh tak acuh menghadapi situasi ini. Dia selalu bilang yang tenang, tapi sama sekali tidak bisa mengeluarkan kami dari masalah ini. Ini semua salahmu, kataku sambil menunjuk muka Gilang. Kenapa jadi aku yang disalahin? Tanyanya. Ya iyalah, coba kalau kau gak santai-santai dari tadi, mungkin sekarang kita udah bisa keluar dari hutan ini. Kau selalu bilang yang tenang, tapi apa? Kita malah terjebak di hutan ini tanpa air dan makanan. Kau itu emang brengsek. Apa kau itu gak bisa menyikapi masalah dengan serius? Bentakku. Hei, udah dong, jangan berantem. Jangan marah-marah kayak gitu. Udahlah, di situasi seperti ini marah-marah dan berantem gak akan nyelesain semuanya. Kita harus tetap tenang. Kita sama-sama memikirkan jalan keluarnya. Lerai Rizal. Tanpa sepatah kata pun, aku keluar dari tenda. Dengan emosi yang memuncak, ku tonjok pohon yang ada di hadapanku. Aku duduk terdiam di bawah pohon dalam kegelapan malam. Aku berusaha meredam amarahku, terdiam dalam lamunan. Tiba-tiba sesuatu jatuh dari atas pohon, tepat di hadapanku. Aku tersentak kaget, terlebih saat aku melihat benda yang ada di hadapanku itu ternyata adalah pocong. Wajahnya hancur, bau busuk sangat menyengat. Sontak aku langsung beranjak berdiri, lari tunggang langgang sampai terjatuh beberapa kali. Aku merangkak, kakiku lemas karena ketakutan. Aku kembali beranjak berdiri dan berusaha untuk berlari. Aku lari tak tentu arah. Teriakku saat aku terjatuh terprosot. Aku terkapar di semak-semak. Badanku sakit. Aku bahkan tidak bisa merasakan kakiku. Aku lemas. Mataku berkunang-kunang. Kepalaku terasa sangat pusing. Perlahan-lahan aku mencoba bangun dan bangkit. Namun tubuhku terlalu lemas. Akhirnya aku pun duduk terdiam di sini untuk beberapa saat. Sambil menahan rasa sakit, aku berjalan dengan terhuyung-huyung. Aku tidak tahu aku berada di mana sekarang. Aku terus berjalan menerabas semak belukar. Hingga akhirnya tenagaku habis. Aku duduk bersandar di sebuah batu. Ingin rasanya aku tidur dan merebahkan badan, tapi aku takut. Kalau ada binatang buas, ditambah lagi kalau pocong itu kembali mengerjaiku. Aku beranjak berdiri dan kembali mencoba untuk jalan lagi. Namun badanku terlalu lemah. Tenagaku terkuras habis. Akhirnya aku tak sadarkan diri. Di sisi lain, aku terbangun dalam selubung rasa sakit yang berdenyut-denyut. Setiap gerakan mengirimkan rasa sakit yang tajam ke kepalaku. Aku sedang menatap ke atas langit biru cerah dari dahan-dahan, dari daun yang bergoyang. Pemandangan itu menjanjikan hari musim kemarau yang menyenangkan. Tapi udaranya dingin karena embun pagi belum juga menyingsing. Ada seseorang menghampiriku, seorang pria tua yang kulihat kemarin. Dia berdiri sambil terus memperhatikanku. Tanpa sepatah kata pun, dia terus memandangku dengan tatapan aneh. Dia hanya berdiri tanpa menolongku. "Kek, tolong saya, Kek," ujarku. Kakek itu duduk jongkok di hadapanku. Dia memegang lenganku. Seketika rasa sakit yang tak tertahan menjalar ke seluruh tubuhku. Kek, sakit, Kek, ampun," kataku sambil merintih.
Tapi kakek itu mengabaikan ucapanku. Dia terus menggenggam lenganku. "Ah, ampun!" teriakku sambil meronta. Kakek itu pun melepaskan lenganku. Seketika rasa sakitku menghilang. Tubuhku terasa segar. "Cepat pergi dari sini. Kalau kau tidak ingin terjebak di tempat ini selamanya," ujar kakek itu. "Cepat pergi, ikuti jalan setapak itu dan jangan menoleh ke belakang. Sebelum matahari tenggelam kau harus sudah keluar dari hutan ini atau kau akan selamanya tersesat di hutan ini." Kakek itu menunjuk jalan yang dia maksud. Tanpa basa-basi aku segera beranjak berdiri dan pergi meninggalkan kakek itu dengan segudang pertanyaan yang menumpuk memenuhi isi kepalaku. Aku terus berjalan mengikuti arahan si kakek, menyusuri jalan setapak tanpa menoleh ke belakang, masuk ke dalam kabut tebal. Aku nyaris tak bisa melihat apapun. Dengan perasaan was-was aku terus mengikuti jalan setapak ini. Samar-samar terdengar suara ketawa cekikikan. Suara tawa yang hanya dimiliki oleh kuntilanak. Aku bergegas mempercepat langkahku. Aku berjalan setengah berlari hingga sampailah aku di pinggiran hutan. Perutku lapar. Tenggorokanku kering, seharian aku tidak makan dan minum. Aku hanya mengunyah batang ilalang untuk membohongi perutku. Di pinggiran hutan ini aku menemukan sebuah rumah-rumahan kecil. Di depannya ada sesajen berupa bunga, telur, dan buah-buahan, serta ada panggang ayamnya. Dupa pun masih menyala, meski tinggal seperempat. Sepertinya sesajen ini belum lama ditaruh. Tanpa berpikir panjang, aku langsung memakan sesajen itu. Tubuhku yang lemas karena seharian tidak makan seketika kembali bugar. Selesai makan, aku kembali melanjutkan perjalanan. Karena terlalu banyak makan, aku jadi mengantuk. Kakiku pun terasa sangat capek. Aku break sejenak, duduk bersender di bawah pohon. Semilir angin membelai tubuhku. Sayup-sayup aku tertidur lelap. Ketika aku terbangun, hari sudah gelap. Aku beranjak berdiri. Tubuhku terasa berat. Aku seperti menggendong sesuatu. Pundakku terasa linu. Mungkin karena aku tertidur sambil duduk, pikirku. Dengan langkah perlahan-lahan aku kembali melanjutkan perjalananku. Entah ini di mana. Aku mulai teringat pada kedua temanku dan mengkhawatirkan mereka. Aku terus melangkah berjalan, mencari jalan keluar. Untung saja, bulan bersinar terang dan langit cerah, jadi aku terbantu oleh cahaya bulan yang menerangi jalanku. Tanpa sengaja saat aku menunduk dan melihat bayanganku sendiri, bayanganku terlihat aneh. Seperti ada yang sedang nemplok di punggungku. Aku seperti sedang menggendong sesuatu. Sontak aku terkejut. Aku langsung berlari secepat yang ku bisa. Aku meraba punggungku. Ya ampun, menakutkan sekali. Tubuhku terasa makin berat saja. Mungkin karena aku mulai kehabisan tenaga. Aku berjalan sedikit lebih lambat. Aku sudah terlalu lelah, namun aku harus tetap berjalan. Aku harus segera menemukan jalan keluarnya. Aku kembali dikagetkan sosok kuntilanak merah yang sedang duduk di atas pohon sambil menggendong bayi pocong. Aku kembali histeris, langsung lari sekencang-kencangnya. Namun akhirnya aku tumbang dan tidak mengingat apapun. Saat bangun, aku sudah berada di dalam ruangan. Di tanganku terpasang infus. Kedua temanku pun duduk di dekatku. "Di mana aku?" tanya lirih aku lemas. "Kau ada di puskesmas. Semalam tim rescue mencarimu. Kemarin malam kau kemana sih? Aku tahu kau marah padaku. Tapi jangan gitulah, main ninggalin aja. Untung gak terjadi apa-apa denganmu. Kita berdua udah panik aja," Omel gila. "Maaf, aku gak ninggalin kalian. Jadi semalam pas selesai marah-marah denganmu, aku duduk di bawah pohon menenangkan diri. Tiba-tiba ada pocong jatuh. Aku kaget dan langsung lari, akhirnya aku tersesat," jawabku. "Untunglah kau gak apa-apa. Kami juga ditakutin pocong," jawab Gilang. Keesokan harinya kami pun pulang dan kembali ke rumah masing-masing. Sejak tersesat, kemarin bau dan punggungku terasa sakit. Padahal udah dipijit, tapi tak mengurangi rasa pegalnya. Bahkan rasa sakitnya pun juga tak berkurang. Semakin hari punggungku terasa semakin sakit. Aku sampai masuk rumah sakit karena orang tuaku khawatir aku menderita penyakit dalam. Namun dokter tidak menemukan penyakit apapun. Tidak ada masalah dengan organ dalamku. Dokter memberiku obat untuk meredakan rasa nyeri dan aku setelah 2 hari di rumah sakit akhirnya aku kembali pulang ke rumah.
1 bulan berlalu, tapi rasa sakit di punggungku masih belum juga sembuh. Bahkan aku sering ketindihan saat tidur, seperti ada yang menduduki dadaku. Karena sakitku ini akhirnya aku pun keluar dari pekerjaanku. Sepanjang hari hanya menghabiskan waktuku di rumah, berbaring di tempat tidurku. Untuk jalan sekedar ke kamar mandi saja aku harus terbantu oleh ibuku. 2 bulan berlalu, hari-hari beratku jalani sampai suatu hari teman ayahku main ke rumah. Beliau ingin menjengukku. Ini anakku, aku bingung apa yang sudah terjadi padanya. Aku bingung sebenarnya dia itu sakit apa. Kami sudah berkali-kali pindah rumah sakit untuk memeriksanya, tapi semua sama saja. Mereka bilang, ini anakku baik-baik saja. Tapi kalau dilihat dari kondisinya, anakku ini sama sekali tidak baik, tutur ayahku. Pak Ganang menghela nafas. Nah, apa yang sudah kamu lakukan? Tanyanya. Maksudnya gimana, Pak? Sebelum sakit, kamu pergi kemana? Apa yang kamu lakukan? Ayo coba ingat baik-baik. Saya diajak teman saya, Pak, ke Gunung Kawi. Kami mendaki ke sana, tapi kami tersesat. Waktu ngecamp di hutan, saya kencing di bawah pohon besar, dan tiba-tiba di belakang saya ada seorang kakek yang berdiri. Entah sejak kapan, kakek itu menyuruh saya pergi. Lalu hari kedua saya tersesat sendirian gara-gara ditakutin pocong yang jatuh dari atas pohon saat saya duduk di bawahnya. Saya lari kalang kabut, terus ketemu sama kakek yang saya temuin sebelumnya. Beliau menyuruh saya pergi dari tempat itu dan menyuruh saya jalan mengikuti jalan setapak, tidak boleh menengok ke belakang. Dia bilang saya harus keluar dari hutan itu sebelum matahari tenggelam, atau saya tidak bisa keluar dari hutan ini. Saya berhasil keluar dari hutan karena seharian tidak makan. Saya kelaparan, nah kebetulan nemu sesajen. Ya udah, saya makan tuh. Selesai makan sesajen, saya lanjut jalan. Kan malam itu langit cerah dan sedang bulan purnama. Pas saya jalan, saya melihat bayangan saya sendiri, Pak. Tapi anehnya, bayangan saya seperti sedang menggendong sesuatu. Saya ketakutan, terus saya lari dan pingsan. Pas bangun udah ada di puskesmas. Sejak saat itu punggung saya sakit. Semakin hari semakin parah, tuturku. Iya, di jalan saja susah. Kalau kambuh sakitnya sampai nangis-nangis loh, Kang, saat ibuku sedang menggendong makhluk tak kasat mata. Makhluk itu terus menempel padanya. Dia ingin ikut dengan anakmu karena sesajennya telah dimakan anakmu, tuturnya. Makhluk apa, Pak? Tanyaku penasaran. Bukan apa-apa, nanti kamu mandi besar. Kang, carikan daun kelor ya, dan campur ke dalam air untuk mandi anakmu, kata Pak Ganang. Orang tuaku pun menyiapkan semua hal yang diminta oleh Pak Ganang. Selesai sholat maghrib, Pak Ganang menyuruhku mandi air yang berisi daun kelor. Selesai mandi, aku duduk di ruang tamu. Di sini ada beberapa orang tetangga termasuk orang tuaku. Mereka semua sedang membaca ayat suci Al-Quran. Pak Ganang menyuruhku duduk di tengah. Dia hanya diam sambil menatapku. Sebenarnya aku tidak kuat duduk terlalu lama. Punggungku terasa sangat sakit, tapi aku harus bertahan. Pak Ganang meminta segelas air putih. Beliau komat kamit sambil mendekatkan gelas itu di mulutku. Kemudian menyuruhku untuk meminumnya. Aku mengikuti perintahnya. Punggungku terasa semakin sakit saja. Aku benar-benar tidak kuat duduk dan akhirnya aku tumbang. Sakit bu, tolong sakit, rintihku. Seluruh tulang punggungku seperti remuk. Pak Ganang memegang bahuku dan menekannya. Astaga, tangannya seperti menembus masuk hingga ke tulang. Aku benar-benar tersiksa menahan rasa sakit ini. Aku terus meronta kesakitan. Orang-orang terus membaca ayat suci Al-Quran. Mereka mengabaikanku yang teriak kesakitan. Dadaku terasa sesak. Aku menangis jadi-jadinya. Pak Ganang ini seperti menyiksaku. Aku teriak sekeras mungkin hingga tubuhku lemas. Aku tidak kuat terus-terusan menahan rasa sakit, hingga akhirnya aku tak sadarkan diri. Setelah tersadar, ibuku sudah ada di sampingku dan Pak Ganang tersenyum padaku. Bagaimana, apa masih sakit punggungnya? Masih sedikit terasa sakit, Pak, jawabku lirih. Gak apa-apa, nanti juga sembuh. Lain kali kalau tempat wingit atau pergi ke tempat yang belum kamu ketahui, jangan sembarangan ya. Jangan kencing sembarangan dan jangan memakan makanan sembarangan.
Kalau mau apa-apa permisi dulu. Di dunia ini bukan hanya kita yang menempati, tapi juga ada makhluk lain selain kita manusia. Jadi jaga perilaku. Kalau mau apa-apa uluk salam dulu dan jangan berbuat yang aneh-aneh. Ujar Pak Gana. Aku mengangguk. Sejak bertemu Pak Ganang perlahan-lahan aku mulai sembuh. Aku mulai bisa berjalan kembali dan punggungku pun sudah tidak sakit lagi. Aku benar-benar kapok main-main di tempat angker. Aku tidak mau lagi merasakan kejadian itu lagi. Dan kisah ini selesai. Terima kasih untuk Wahyu Subuh yang sudah mengizinkan kisah ini dibacakan di Fakta Sejarah. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Alhamdulillah.